Selamat pagi sahabat Femina, selamat pagi para bayangkari di seluruh Indonesia. Apa kabar? Semoga Anda semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Terima kasih sudah hadir di layar Facebook Live Femina Media. Saya Tenik Hartono kembali menyapa Anda untuk memandu Femina Live pada pagi hari ini bersama Wirausaha Bayangkari. Saya juga akan menyapa dan salam hormat untuk Ibu Fitri Idam Aziz, Ibu Ketua Pengurus Pusat Bayangkari, juga Ibu Juliati Sigit, Ketua Seksi Ekonomi Pengurus Pusat Bayangkari. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan kita akan bersama-sama mengikuti acara pada pagi hari ini. Sahabat Femina dan para bayangkari di seluruh Indonesia, Bayangkari sebagai organisasi istri atau pendamping anggota Kepolisian Republik Indonesia atau Polri turut berupaya mengembangkan potensi anggotanya dalam kewirausahaan dalam skala usaha mikro, kecil, dan menengah, dan tidak ketinggalan usahanya untuk menguatkan kualitas dan kuantitas produk dan meraih pasar. Pengembangan potensi kewirausahaan dalam organisasi Bayangkari ini berhasil menarik minat dari para anggota Bayangkari di seluruh Indonesia untuk berkreasi dan menghasilkan berbagai produk yang unik, menarik, dan cukup eksklusif yang bernilai ekonomi. Bersama Femina, Bayangkari menjalin kemitraan dalam pengembangan potensi kewirausahaan ini dalam bentuk display toko melalui Facebook Shop di laman Femina Media yang telah berlangsung sejak bulan Agustus lalu ya, dan masih berlangsung hingga akhir November ini, dan telah menampilkan sekitar 300 toko atau 300 usaha kecil, menengah, dan mikro yang dimiliki oleh para wirausaha Bayangkari di seluruh Indonesia. Bazar online ini juga merupakan pembelajaran pemanfaatan media sosial sebagai salah satu bentuk pemasaran usahanya masing-masing. Nah, bersamaan dengan bazar online Bayangkari ini dilakukan juga webinar yang menampilkan potensi kewirausahaan Bayangkari di berbagai daerah untuk saling belajar, saling menginspirasi, dan mana tahu terbuka peluang untuk saling berkolaborasi. Nah, setelah kita ke Jawa Timur, Jawa Barat, Lampung, pagi ini kita akan ke Bangka Belitung, tanah para laskar pelangi. Kalau mengutip dari buku dan film bestseller yang berlokasi di sana. Kita akan jumpa virtual dengan penggerak wirausaha UKM di sana dan bagaimana wirausaha Bayangkari di Bangka Belitung menggapai peluang bisnis yang menantang pada saat ini dan bercerita pengalaman-pengalaman dan seru berhadapan dengan konsumen dan pemasaran melalui online. Sudah hadir pagi ini bersama kita para narasumber yang terhormat, Ibu Nina Hastuti Anang Syarif Hidayat, Ketua Bayangkari Daerah Kepulauan Bangka Belitung, yang mendampingi Bapak Inspektur Jenderal Polisi Dr. Andes Anang Syarif Hidayat sebagai Kepala Kepolisian Daerah Bangka Belitung. Kita akan bersama Ibu Nina melalui tayangan audio karena kondisi kesehatan beliau yang tidak memungkinkan untuk tampilan video. Tapi saya salut sekali dengan semangatnya untuk pagi ini. Apa kabar Ibu? Selamat pagi, Bu Teni. Apa kabar pagi, juga Bu nih? Nina. Alhamdulillah, saya bisa hadir. Saya salut sekali dengan sini. semangatnya, Bu ya. Nanti kita akan ngobrol ya, Bu ya. Kita akan mendengar paparan Ibu tentang kiprah usaha Bayangkari Bangka Belitung dalam bimbingan Bu Nina. Narasumber berikutnya adalah Ibu Erna Yuliana Dobi dari Bayangkari, pengurus cabang Belitung Timur. Pemilik usaha Putri Ordinary Kitchen, produk hidangan dan jasa layanan catering yang telah dirintis ibu dari 2 orang anak ini sejak tahun 2014 yang berlokasi di Belitung Timur. Apa kabar Bu Erna? Kabar baik Mbak Teni, selamat pagi. Kita akan ngobrol nanti ya. Dan ya, Mbak. Narasumber berikutnya adalah, ini menarik produknya, Ibu Hartati Otong Sutisman dari Bayangkari pengurus cabang Belitung. Beliau memiliki produk brand Purun Eco Straw, sedotan minuman yang berbahan alami, yang sudah dirintis oleh ibu dari 3 orang anak ini sejak tahun 2019.
dan kini telah memiliki 13 orang karyawan. Ibu Hartati, selamat pagi, apa kabar? Suaranya masih mute, mic-nya tolong dibuka dulu. Ya. Selamat pagi, Mbak. Selamat pagi, semoga sehat ya. Alhamdulillah. Salam dari Jakarta. Bagaimana di Belitung, hujan? Cerah, Mbak. Cerah ya, kalau di Jakarta hujan terus nih. Oke, baik. Saya juga akan sebelum kita ngobrol, saya akan menyapa ini sudah hadir para Bayangkari dan sahabat Femina dari Maluku, Lampung Selatan, Tanah Datar Sumatera Barat, Pasuruan, Malinau Kalimantan, Rotendau, Jambi, Aceh Jaya. Wah, banyak sekali. Dari mana lagi? Ketapang, dari Flores Timur. Dari mana lagi? Bangka, dan tentu juga dari Bangka Belitung ya, semua pasti sudah hadir. Ada juga Bayangkari dari Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara. Wah, banyak sekali. Oke, kita akan mulai obrolan kita dulu. Para wanita wirausaha, sahabat Femina dan Bayangkari yang menonton Femina Live pagi ini bisa mengajukan pertanyaan kepada para narasumber dengan mengetik di kolom chat yang nanti akan dijawab oleh para narasumber di sesi Q&A. Kita mulai obrolan Femina Live pagi ini bersama Bayangkari dengan kita berbincang dengan Ibu Nina. Bu Nina. Ya, saya standby. Baik. Bu Nina, pertanyaan saya pertama, bagaimana Ibu Nina dan Bayangkari di Bangka Belitung mengembangkan potensi kewirausahaan yang dimiliki anggota-anggota Bayangkari di daerah Bangka Belitung, Bu? Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Bu Tani. Bolehkah saya mengucapkan salam dulu kepada para pemirsa kita pagi ini sebelum saya menjawab pertanyaannya tadi? Silakan, dengan senang hati. Baik, terima kasih. Baik, saya ingin menyapa kepada para pemirsa Femina di seluruh Indonesia, terutama juga ibu-ibu Bayangkari. Sebelumnya saya mohon maaf, ini karena saya bergabung hanya dengan melalui audio karena sikon kesehatan pagi ini. Saya juga sudah mohon izin kepada Ibu Ketum. Sekaligus saya ingin mengucapkan juga ya Mbak Teni kepada Ibu Ketua Umum kami, Ibu Fitri Idam Aziz, dan juga Ibu Wakil Ketua Umum, Ibu Ituti Gatot Edi, juga para pengurus pusat Bayangkari, utamanya kepada Ketua Seksi Ekonomi Ibu Juli Sigit, dan juga tentu saja kepada jajaran Direksi Femina Media yang hari ini sudah memberikan dan memfasilitasi acara yang super sekali buat saya ini dalam pengembangan UMKM Bayangkari, utamanya di di daerah Kepulauan Bangka Belitung. Ya, saya sangat surprise karena diajak untuk tampil di acara hari ini karena Bayangkari Bubble ini termasuk jajaran adik, kalau mau menurut jajaran Polda ya, adik itu dalam arti kata kami baru saja naik ke tipe A dan kemudian di Bubble sendiri juga baru saja berulang tahun yang ke-20 tahun, jadi memang masih muda, tapi memang sangat ya memang sangat muda, tapi saya sangat salut sekali di Bubble ini karena baik dari masyarakatnya pun Bayangkarinya ternyata ada untuk fokus di UMKM-nya sudah sangat maju dalam arti kata mereka berusaha mengejar dari senior-seniornya. Jadi ketika saya datang ke Bubble memang sudah beberapa banyak UMKM Bayangkari yang sudah berjalan dan saya tinggal meneruskan saja dan memberikan semangat sebetulnya kalau menurut kenyataan yang ada. Jadi memang hari ini saya sangat surprise bisa hadir dan bergabung di acara Femina Media ini. Kemudian tidak lupa juga saya ingin memberikan
rasa terima kasih yang sangat besar kepada Bapak Kapolri sebagai pembina utama Bayangkari. Kemarin telah memberikan bantuan kepada 2 UMKM Bayangkari Kepulauan Bangka Belitung saat ulang tahun Bayangkari, yaitu HKGB yang ke-68 kemarin. Saya menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak pembina. Untuk UMKM di Bu Nina, iya, Bu Nina, ya, saat ini berapa jumlah usaha wirausaha aktif Bayangkari di daerah Bangka Belitung? Jumlahnya ada berapa? Oke. Untuk kemarin data terakhir yang masuk ada 35. Mungkin yang waktu saya serahkan kepada pengurus pusat terakhir baru 30, ternyata sudah bertambah lagi 5 lagi. Jadi sekarang totalnya ada 35, Bu Teni. Ya. Produk dan jasa apa saja yang menurut Bu Nina potensial dikembangkan di Bangka Belitung ini, Bu, di kalangan wirausaha Bayangkari? Oke, untuk sebetulnya saya lihat di sini memang kulinernya bagus ya, jadi bisa dikembangkan. Tapi saya ingin sekali untuk mengajak ibu-ibu Bayangkari, mungkin ada yang bisa fokus ke UMKM yang lebih ke arah pariwisata, karena di sini mungkin ada beberapa yang sangat diperlukan gitu, jasa transportasi dan tour guide untuk ini Bangka Belitung. Jadi mungkin ini oleh-oleh atau craft, jadi juga saya melihat masih ada kekurangan. Jadi kalau bisa dikembangkan di sini mungkin akan lebih baik sekali gitu, selain kuliner. Oke, pariwisata memang sangat potensial juga dikembangkan di sana ya, Bu, dan nampaknya ini juga wirausaha Bayangkari juga bisa ikut atau terjun gitu juga di sana. Lalu untuk mengenai craft ini, saya juga lihat Ibu juga sering membuat barang-barang atau produk yang yang artsy gitu ya, yang nyeni gitu. Ini bagaimana nih ceritanya, Bu? Memang senang begitu, dan itu apakah menurut Bu Nina bisa dikembangkan nih untuk anggota Bayangkari ini, Bu? Nah, baik, terima kasih. Kebetulan dari saya sendiri pribadi itu memang ada hobi ya, Bu ya. Tapi saya ingin memancing ibu-ibu Bayangkari sebetulnya dimanapun saja untuk bisa mengembangkan kreativitas seninya, barangkali bisa menjadi satu bahan yang ciri khas dari masing-masing daerahnya, terutama di Bangka Belitung ini, karena saya melihat kalau saya ingin pulang, apa sih yang ciri khas yang bisa dikembangkan dari yang saya bisa bawa pulang ke daerah asal saya yang berciri khas bubble Bayangkari Bangka dan Belitungnya itu. Jadi mungkin bekerja sama dengan Pemda tempat. Jadi saling bekerja sama. Itu yang saya masih lihat yang harus mungkin lebih dikembangkan di sini untuk bisa ya bekerja sama lah mungkin ya Bu Tani. Jadi baik, jadi memang produk seni kriya sendiri dan potensial ya di kalangan ibu-ibu Bayangkari dengan waktu atau tenaga dan juga ide dan kreativitas yang tersedia untuk mereka bisa melakukan itu ya, Bu ya. Tapi saat ini sekarang ini dengan jumlah 35 pasti akan naik lagi ya, Bu, nanti. Mudah-mudahan dengan paparan Ibu bahwa sebetulnya potensi seni kriya atau craft ini sangat besar di Bangka Belitung, dan sangat besar pula potensialnya dilakukan oleh ibu-ibu wirausaha Bayangkari. Betul begitu ya, Bu Nina ya? Betul sekali Bu Tani, benar. Ya, betul sekali. Betul. Kalau dari produk wirausaha Bayangkari di Bangka Belitung saat ini, Bu, apakah ada yang sudah sampai ekspor ke luar Indonesia? Sebetulnya itu harapan saya untuk bisa ekspor, tapi mungkin sampai sekarang ini belum sampai ke sana, atau mungkin ada yang bisa memberikan akses untuk ekspor. Saya mau sekali itu untuk Bayangkari Bubble, karena sebetulnya potensi untuk bisa mengekspor itu
ada, apalagi ada tadi seperti sudah disebutkan oleh Mbak Teni bahwa di antara Bayangkari kami ini ada yang sudah memproduksi suatu produk yang sebetulnya kalau saya lihat mendukung sekali dari perlindungan alam ya, karena ini berhubungan dengan mengurangi jumlah penggunaan plastik, yaitu tadi nanti akan kita bahas ya. Apa perlu saya sebutkan sekarang produknya? Itu harapan saya bisa diekspor. Mungkin selain makanan ya juga itu tadi yang produk rahasia kita. Produk rahasia. Oke, nanti akan kita ceritakan yang ini ya Bu ya. Bu Nina, menurut Bu Nina apa sebetulnya tantangan yang dihadapi oleh wirausaha UMKM di Bangka Belitung ini Bu, wirausaha Bayangkari? Apakah dari sisi pemasaran atau dari pengembangan produk atau apa yang Ibu lihat masih menjadi tantangan? Baik, kalau saya lihat dari banyak sisi, karena memang saya tadi mungkin untuk pengembangannya, misalnya kalau saya lihat salah satu contoh mungkin dari packaging ya, mungkin kalau di sini banyak produk kuliner yang ingin dijajakan atau ditawarkan, mungkin bagaimana caranya si produk tersebut bisa dilempar dari Bangka Belitung menuju ke pulau lain atau mungkin ke negara lain dengan cara yang aman. Jadi satu packagingnya, terus kemudian mungkin juga pemasarannya, bagaimana orang bisa aware, jadi menimbulkan awareness itu kepada publik di luar Bangka Belitung sendiri. Ya, kita sendiri kadang-kadang saya baru datang saja juga karena masih kaget, apa itu yang makanan khasnya lempah kuning kah? Oke, lempah kuning bisa di dalam masukin dalam vakum kah? Bisa dikirim kah untuk oleh-oleh kah? Nah, itu jadi dari banyak sisi yang harus bisa kita kembangkan dan bisa kita majukan lagi dan bisa kita share juga mungkin kepada ibu-ibu Bayangkari untuk lebih bisa memantapkan usaha-usaha wirausahanya masing-masing dari berbagai jenis ya, baik dari itu makanan, pangan maupun dari segi lainnya. Mungkin itu. Baik, semoga dalam paparan ini tadi di acara pagi ini yang ditonton juga oleh para sahabat Femina, wanita wirausaha Femina, dan juga dari wirausaha Bayangkari di seluruh Indonesia bisa terjadi saling sharing pengetahuan sehingga wirausaha di Bangka Belitung juga bisa mendapatkan manfaatnya ya Bu ya. Dan saya juga mengundang loh Ibu Nina dan juga ibu-ibu wirausaha Bayangkari di Bangka Belitung untuk ikut serta di dalam program-program yang dilakukan oleh wanita wirausaha Femina, karena di situ ada mentorship, juga ada edukasi mengenai bagaimana peluang ekspor, bagaimana kita meningkatkan kualitas produk, termasuk kemasan dan seterusnya. Jadi saya mengundang juga Ibu dan teman-teman wanita wirausaha Bayangkari di Bangka Belitung untuk juga bergabung di grup atau di komunitas wanita wirausaha Femina. Baik, terima kasih Ibu, penjelasan yang gamblang sekali pada potensi wirausaha Bayangkari di Bangka Belitung dan upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mengembangkan potensi dan kualitas produknya untuk meraih peluang bisnis yang lebih besar. Saya akan kembali ke Ibu Nina. Ibu Nina, monggo rehat dulu sebentar. Sekarang kita akan berbincang dengan dua wirausaha Bayangkari yang di Belitung, di Bangka Belitung, yang telah memiliki bisnis yang untuk kita ketahui bagaimana mereka merintis dan membangun. Dan saya juga mengingatkan sekali lagi untuk para penonton Femina Live pada pagi hari ini menyampaikan pertanyaannya melalui kolom chat yang ada di layar, sehingga nanti kita akan bisa jawab pertanyaan-pertanyaannya. Ya, oke? Baik, kita ngobrol dengan Ibu Erna Yuliana, pemilik catering Putri Ordinary Kitchen. Hai Ibu, selamat pagi, Mbak. Selamat pagi. Kabar baik, Mbak. Mbak Tedi, gimana kabarnya? Ya, baik. Alhamdulillah saya sehat. Kami semua di Femina sehat. Bagaimana Ibu Erna merintis usaha catering Putri Ordinary Kitchen ini? Hidangan apa yang ditawarkan kepada konsumen dan disiapkan kepada konsumen? Ya, terima kasih Mbak Teni.
awal mula dari Putri Ordinary Kitchen ini berawal dari saya yang membuatkan tumpeng ulang tahun untuk anak saya, Mbak. Nah, dari tumpeng tersebut saya posting nih ke Facebook dan ternyata banyak yang minat dengan tumpeng tersebut. Nah, dari semenjak itu banyak yang pesan melalui Facebook, WA, dan Instagram. Ya, Mbak Teni, dan ternyata antusias masyarakat Belitung Timur, khususnya Manggar, sangat antusias dengan tumpeng Putri Ordinary Kitchen ini sendiri. Berangkat dari usaha tumpeng, itu saya lihat tuh di banner sebelah tuh, sudah ada empek-empek, ada siomay, ada lain-lain. Jadi sudah berapa produk nih Bu yang dikembangkan? Siap Mbak Teni. Ternyata dari tumpeng sendiri ternyata melahirkan produk-produk lainnya, Mbak. Ada pempek, ada pentol somai, kue tampah juga, kue basah, kue remang, catering, banyak macamnya, Mbak. Kita mencakup makanan basah, makanan kering juga, Mbak. Kira-kira ada berapa itu, Bu, variannya? Banyak sekali, sampai 20? Mbak, lebih, Mbak. Lebih ya? Oke. Menurut Bu Erna, apa yang khas dan istimewa dari catering dari Putri Ordinary Kitchen ini? Menurut saya dan konsumen, Mbak, yang khas dari Putri Ordinary Kitchen ini yaitu ada ayam bumbu yang memang bumbunya rahasia Putri Ordinary Kitchen, Mbak. Jadi ini original resepi ya, jadi resep original dari Bu Erna yang menjadi jagoan ya dari masakan di Putri Ordinary Kitchen ya. Siap Mbak Teni. Sekarang ini pelanggan di sekitar Bangka Belitung saja atau sudah sampai kemana? Kita berproduksi di Manggar, Mbak. Oke. Di Belitung Timur ujungnya, Mbak. Jadi kita untuk pemasaran untuk saat ini hanya Belitung Timur dan Belitung Induk, Mbak. Karena kalau kita ke Bangka kan harus nyebrang tuh. Jadi perlu waktu yang agak lama. Kalau sedangkan catering, makanan basah kan itu cepat basi, Mbak. Oke. Jadi baru mencakup Belitung Timur dan Belitung Induk ya? Barat. Belitung Barat ya, betul. Nah, tadi Bu Erna cerita dimulai dengan posting di Facebook, ya kan? Lalu posting di Facebook ya, tumpengnya diposting di Facebook sehingga menarik orang-orang yang kemudian juga memesan tumpeng dari Putri Ordinary Kitchen. Sekarang Facebook masih terus dilakukan pemasaran melalui Facebook? Masih aktif sampai sekarang, Mbak. Masih aktif sampai sekarang dan alhamdulillah walaupun di masa pandemi saat ini promosi dari Facebook, Instagram, WA itu masih berjalan sampai saat ini, Mbak Teni. Jadi memakai juga media sosial dan memakai pemasaran online ya? Siap, Mbak. Lalu di masa pandemi yang sulit sekarang ini ya, untuk mengadakan perayaan atau pesta-pesta atau acara yang secara temu muka dan berkerumun, apakah produk-produk dari Putri Ordinary Kitchen ini tetap ada order atau tetap ada pemesanan? Tetap, Mbak. Kita pemesanan melalui online, Mbak. Karena memang dari dulu kan memang kita online. Mereka acaranya kan mungkin dari cuman dalam lingkup keluarga di masa pandemi ini, Mbak. Jadi mereka pesannya online dan Erna sendiri, Mbak, yang mengantarkan ke rumah ke konsumen. Oh, jadi Ibu sendiri yang mengantarkan ke konsumen? Siap, Mbak. Karena di Manggar belum ada Gojek, Mbak. Dan dengan protokol kesehatan ya? Ya, pasti, Mbak. Oke, lalu apa lagi yang selain tumpeng dan kemudian makanan-makanan atau kue-kue basah, strategi apa lagi yang dilakukan untuk mengembangkan usaha catering dari Bu Erna ini?
pengembangan yang dilakukan promosi lewat media sosial, Mbak. Tentunya juga kita sebagai Bayangkari Mandiri juga harus ikut UKM, Mbak. Nah, UKM nantinya dari UKM nanti ada pelatihan-pelatihan dari pemerintah, nanti juga ada sertifikat halal yang tentunya nanti itulah yang akan membuat produk kita dipasarkan lebih luas lagi, Mbak Tene. Pelatihan ini apa yang paling berkesan buat Bu Erna dari pelatihan-pelatihan yang sudah diberikan oleh Bayangkari atau mungkin Bu Erna mengikuti pelatihan-pelatihan yang lain? Apa yang paling berkesan dan dirasa paling bermanfaat? Yang paling bermanfaat untuk pemasaran, Mbak. Pemasaran serta editing. Editing foto itu sangat berpengaruh, Mbak. Karena dari foto shoot yang baik dan benar itu akan menarik menarik dan minat pembeli, Mbak. Oke, karena memang produknya makanan ya, jadi memang foto yang bagus, foto yang tepat, jadi bisa membangkitkan membangkitkan selera ya untuk membeli ya. Oke, pengalaman apa yang paling berkesan ketika memasarkan tumpeng dan produk-produk makanan dari Putri Ordinary Kitchen, Bu Erna? Yang paling berkesan karena ini usaha yang Erna rintis sendiri, Bu. Dan pengantaran juga Erna sendiri yang melakukan pengantaran ke rumah-rumah konsumen. Kemarin itu sempat mengantar ke rumah konsumen. Hujan deras, kita cuma ngantar berdua bareng suami, Mbak. Mungkin itu salah satu yang berkesan, Mbak. Dukungan suami luar biasa ternyata juga ya. Iya, siap, Mbak. Dibantu oleh berapa orang Ibu dalam menjalankan usaha catering ini? Ada 4 orang karyawan, Mbak. Satunya, sebenarnya 5 karyawan, satunya freelance. Yang tetapnya 4 orang karyawan, Mbak. Tapi seluruhnya dimasak oleh Bu Erna ya? Siap, masih Erna pantau sendiri, Mbak. Masih dalam pantauan Erna. Oke, baik. Nanti kita ngobrol lagi soal tumpeng, soal pempek dan makanan-makanan dari Belitung ya, dari Belitung Timur yang dijual oleh Ibu Erna. Oke, kita ke ini dulu ya, kita jalan lagi, kita lihat produk yang dimiliki oleh Ibu Hartati. Bu Hartati. Selamat pagi. Selamat pagi. Bagaimana sedotan-sedotan dari Purun Ekostro ini? Apakah hari ini sudah berproduksi? Selalu berproduksi. Selalu berproduksi. Oke. Ceritakan bagaimana awal mula Ibu memproduksi ini dong, kemudian membisniskan sedotan minuman Purun Ekostro yang ramah lingkungan ini. Dari mana idenya, inspirasinya? Dan bagaimana Bu Hartati melihat peluang pasar saat memulai membuat sedotan ini? Ya, baik Mbak Teti, terima kasih. Salam buat sahabat-sahabat Femina, Bayangkari seluruh Indonesia. Pertama kali saya tergerak untuk menghasilkan produk ini. Awalnya memang Purun ini bukan sesuatu hal yang baru untuk di Bangka Belitung ya. Purun ini sebenarnya sudah dipergunakan dari sejak nenek kakek kami yang lalu, dulunya untuk sebagai tali atau kerajinan tikar. Tapi semenjak tahun 2000-an, di bawah tahun 90-an itu, semenjak kita mengenal plastik, jadi Purun ini terlupakan. Nah kebetulan memang di daerah kami ini dalam Purun ini tidak sulit gitu untuk dijangkau, dekat dengan kita. Dari situ kita terinspirasi kembali, ini bisa dimanfaatkan kembali tapi dengan inovasi yang baru. Nah dari situ kami jalan mengambil contoh Purun, ini bisa jadi apa gitu.
selain yang pernah dipergunakan ya, yang pernah dibuat dari nenek kakek kami yang dahulu. Nah dari situ timbul ide, ini sepertinya bisa dibuat sedotan gitu. Nah dari itu saya riset ya, saya dibantu suami juga riset sendiri, kami kirim ke teman-teman yang ada di luar untuk mencoba ini seperti apa gitu, masih ada baunya atau seperti apa masukan mereka gitu. Jadi back ke kami lagi, oh ini ada kekurangan Bu di sini. Nah itu kurang lebih 1 tahun kita coba mengolah sampai benar-benar kita siap untuk memperkenalkan ke publiknya, gitu Mbak Teni. Jadi purun ini tanaman ya, Bu Hartati ya? Ya, betul. Boleh dilihat seperti apa sih, tanaman seperti apa purun itu? Ya, ini contohnya. Jadi purun ini tanaman air. Tanaman air yang ada di Bangka Belitung ya, di Bangka Belitung. Dulunya memang tanaman ini sangat sangat berpengaruh gitu dengan kehidupan di Bangka Belitung. Terutama dengan penggunaan tadi yang saya sampaikan, terus juga tanaman purun ini sangat membantu kehidupan habitat yang ada di dalamnya Mbak Teni. Karena ada habitat yang hidup di dalamnya Mbak, di daerah tanaman purun ini sendiri gitu. Gitu Mbak Teni. Jadi Bu Hartati ini memproduksi sebuah produk ya, maksudnya membuat sebuah produk yaitu sedotan, sekaligus juga konservasi alam dong ya. Betul. Jadi di sini Mbak Teni mungkin saya akan ceritakan sedikit ya. Purun ini sebenarnya tanaman yang sangat ramah lingkungan dan menjaga, bukan hanya ramah tapi dia menjaga lingkungan. Kenapa? Di purun ini sendiri ada habitat lain yang hidup, itu buaya. Selain ikan ya. Jadi buaya ini di tanaman purun ini untuk selalu tempat berlindung. Tempat berlindung dan mereka berkembang biak. Juga mereka juga di sini menjaga ya, salah satunya untuk restorasi air itu sangat bagus sekali, apalagi di daerah Bangka Belitung ini terkenal dengan daerah tambang, gitu Mbak Teni. Oh oke. Jadi setelah kemudian ketika diproduksi menjadi sedotan itu langsung memakai batangnya gitu ya, Bu Hartati ya? Ya betul. Jadi ada ukuran-ukurannya tidak sama dong? Tidak. Jadi inilah uniknya kita. Uniknya purun ini tidak akan pernah sama diameternya. Itulah menciri khaskan kita, Indonesia beragam macam budaya ya, itu salah satunya. Wow, menarik sekali. Ini pemasarannya sudah sampai kemana saja Bu Hartati? Untuk sampai saat ini kita memang ke lokal ya, alhamdulillah sudah ke Bali, Surabaya, Jakarta, ya Bangka Belitung juga pasti pada khususnya gitu kan, di hotel-hotel, di resto. Pengenalannya seperti itu, sudah sampai ke jadi sudah dipakai juga di gerai-gerai makanan ya, di hotel dan di restoran ya. Jadi tidak hanya kebutuhan, justru bukan hanya kebutuhan rumah tangga ya. Ini saya juga lihat sudah ada di e-commerce nih, di sebuah toko online nih. Ini bagaimana caranya Ibu sampai menerapkan strategi pemasaran sampai ke e-commerce begini? Nah, jadi di sini Mbak, kami melihat peluang pasar purun ini sangat besar. Karena misi kami ini mau mendunia, gitu. Jadi otomatis kita perlu pemberitahuan ke publik ya, bahwa kita ini ada gitu. Ya salah satunya e-commerce tadi gitu, selain kan kita juga promosi ke medsos, media sosial, juga kita juga pengenalan langsung ke pemerintahan, juga stakeholder setempat, bahwa kami siap mendukung gitu untuk lingkungan gitu Mbak Teni. Wow, keren sekali ya ini. Ini sudah dapat sertifikasi atau maksudnya sertifikasi resmi eco-friendly begitu? Ini masih proses Mbak Teni. Gitu. Ini masih dalam proses karena kemarin sebelum masa pandemi itu kita sebenarnya sudah mulai ini ya, kita sempat terhenti beberapa saat pandemi ini gitu. Gitu tapi sekarang sudah bergerak lagi ya, sudah bergulir kembali ya? Ya, jujur sebenarnya kita bergerak itu awalnya dari awal pandemi sampai itu kita sempat tidak berproduksi karena kita juga masih bingung mesti apa ini dalam keadaan seperti ini.
awal saya mulai bangkit kembali semangat itu atas ikutnya kita di pameran ya dengan Femina dan Bayangkari. Itu awalnya senang sekali. Iya, muncul betul, energi baru materi kita di situ. Dapat energi baru ya. Betul, dengan energi baru, semangat baru. Ternyata kita di situ ada peluang masih bisa kita kita tidak bisa berdiam diri. Ternyata dengan kerjasama Femina dengan Bayangkari, terima kasih banyak Ibu Ketua Umum, Ibu Fitri dan atas segala support beliau. Di situ kami timbulnya energi baru, semangat baru. Ternyata kita harus bangkit. Itu Mbak Teni. Doa kami semua untuk supaya segera nih ya, Purun Ekostro bisa ekspor juga ke luar negeri. Amin, amin. Terima kasih banyak. Karena kan sekarang tren global kan semua memakai sedotan dari alam ya, meminimalkan penggunaan plastik di mana-mana. Sebetulnya apa tantangan terbesar yang dihadapi Bu Hartati dengan Purun Ekostro ini sekarang ini? Apakah bahan baku, apakah tersedia terus bahan bakunya atau misalnya pengembangan produk, pemasaran, apa tantangannya? Ya, kalau untuk tantangan pasti ada ya dalam suatu usaha. Pertama untuk pengembangan produk ini dalam hal bahan baku. Sebenarnya bahan baku itu banyak tersedia di daerah Bangka Belitung. Nah, cuma sekarang saya selalu berusaha mencoba memberikan edukasi ya ataupun berbagi pengalaman. Ternyata karena kita daerah tambang, tanaman purun ini selalu menjadi sasaran sasaran dari penambang-penambang ilegal yang mereka untuk mengambil tambangnya. Jadi saya selalu jalan gitu ke daerah tambang untuk memberikan suatu informasi ke mereka, memberikan edukasi bahwa purun ini sangat besar manfaatnya buat kita. Jadi dalam segi lingkungan, dalam segi alam, dan dalam segi ekonomi pun dia punya gitu potensi luas untuk kita bisa kembangkan gitu Mbak Teni. Ditambing juga dalam hal pemasaran juga ya, kami memang butuh sesuatu yang baru. Kita hanya karena ini luar biasa, memang kita misinya juga mendunia dan berharap kita di pihak manapun bisa membantu kita untuk menuju harapan kita itu. Itu pasti Mbak Teni. Seru sekali. Jadi memang Bu Hartati juga menyemangati para penambang-penambang itu atau pengusaha tambang untuk ikut menanam menanam kembali ya purun-purun ini ya. Iya, karena jadi sebetulnya tanaman ini mudah kan ya? Betul. Jadi tanaman ini sangat bukan hanya ini ya, friendly sekali dengan keadaan kultur tanah manapun. Dia akan hidup pun di eks tambang pun dia akan cepat mudah hidup, dengan tingkat asam yang paling tinggi pun dia akan hidup. Dan salah satunya manfaatnya itu merestorasi air yang sudah ditambang itu Mbak. Itu bagus sekali, menjernihkan kembali air yang sudah ditambang gitu. Wah, menarik sekali. Ini kalau kita cerita banyak soal tanaman ini dan kemudian sedotannya ini bisa kita nggak selesai-selesai nih ya. Oke, tapi nanti akan kita lanjutkan lagi. Saya akan menyapa makin banyak yang datang ini dari Maluku, Lampung Selatan, dari Pasuruan, dari Mojokerto, Cinangka, Banten, Singkawang, Sulawesi Tenggara. Ibu-ibu Bayangkari banyak sekali. Senang sekali bisa bergabung. Bayangkari Lumajang, Tasikmalaya, Pangkal Pinang, Ranting Bukit Intan. Wah, seru semuanya. Banyak sekali dan salam saya dan salam Femina untuk ibu-ibu Bayangkari wirausaha, terutama wirausaha Bayangkari di seluruh Indonesia dan juga sahabat Femina yang menonton hari ini. Dan di acara hari ini juga bergabung Ibu Fitri Idam Aziz, Ketua Umum Pengurus Pusat Bayangkari, dan juga Ibu Juliati Sigit, Ketua Seksi Ekonomi Pengurus Pusat Bayangkari. Senang sekali ya, ini kita bisa bincang-bincang yang tentu juga bisa saling menginspirasi dan seperti tadi saya bilang, mana tahu ada peluang untuk kolaborasi. Baik, kita banyak sekali pertanyaan nih yang sudah datang, kita jawab dulu ya. Ini pertanyaan pertama dari Ibu Emi. Ibu Emi Edi di Bayangkari, Belitung Timur. Wah, ini dari teman juga nih sesama wanita wirausaha untuk Ibu Hartati. Dampak positif apa yang dirasakan oleh keluarga
Bayangkari, dalam hal ini Ibu, dengan adanya UMKM yang dikelola oleh Bayangkari? Ini mungkin Ibu Nina juga bisa menjawab. Ibu Nina dulu deh, Ibu. Ini pertanyaan untuk Ibu Nina. Dampak positif apa, Bu, yang dirasakan oleh keluarga Bayangkari dengan adanya UMKM yang dikelola oleh Bayangkari, Bu Nina? Baik, terima kasih pertanyaannya. Untung saya masih sadar ini. Untuk manfaatnya ya untuk para dari keluarga Bayangkari sendiri tentu menambahkan income ya kan, dan kemudian juga selain untuk keluarga mungkin nanti merambat ke pendapatan daerah yang mendukung program daerah itu sendiri. Jadi memang UMKM ini kalau buat saya dari lini terujung terkecil memang sebetulnya pengaruhnya sangat besar untuk orang banyak. Mungkin itu jawaban saya. Walaupun usaha kecil, usaha mikro, tapi tentu sumbang jasanya untuk daerah tentu tidak kecil ya Bu ya. Iya, betul sekali itu. Baik, lalu pertanyaan untuk Ibu Nina juga. Apakah bisa UMKM Bayangkari ini bergabung di bawah UMKM di bawah binaan UMKM Pemda? Baik, sebetulnya kalau UMKM itu terdaftarnya sebetulnya di bawah Pemda ya. Jadi kalau Bayangkari itu kami mendata siapa saja yang sudah termasuk di dalam UMKM tersebut. Jadi untuk nanti selanjutnya adalah kami memberikan dukungan untuk lebih untuk memajukan UMKM dari Bayangkari. Kalau pendaftaran saya rasa itu masuk dalam pendaftaran daerah-daerah setempat. Oke. Baik ya. Itu jadi dari jawaban untuk pertanyaan dari dari Ibu Mita. Untuk Ibu Mita Bim. Oke. Mohon untuk pertanyaan-pertanyaan bisa diajukan pertanyaan kepada siapa dan dari mana supaya saya juga bisa memilah pertanyaan-pertanyaan untuk bisa dijawab. Baik, untuk Ibu Erna pertanyaannya ini dari Riri Novel dari Bayangkari Cabang Kediri Jawa Timur. Bu Erna, bagaimana cara Ibu mengatasi jika ada pesanan kue basah atau produk yang tidak bisa tahan lama dengan jumlah pesanan partai besar? Apakah Ibu akan membuatnya sendiri atau misalnya ngesap atau dikasih ke orang lain atau bagaimana atau ditolak nih? Ya, selamat pagi Mbak Ririn. Terima kasih atas pertanyaannya Mbak. Kalau terkadang ada memang selain pesanan mendadak, selain dari kue basah, tumpeng, pempek, pentol, memang sering sekali ada yang pesan mendadak Mbak. Kalau dalam jumlah yang besar, dalam partai besar, yang tidak bisa tertampung oleh saya dan karyawan saya, akan saya bagikan ke pengusaha yang sejenis Mbak. Pengusaha kue jadi lain, sudah ada ini ya, sudah ada kayak semacam komunitas gitu ya? Ya, siap, sudah Mbak. Oke, jadi selama ini memang Ibu juga bekerja sama dengan sesama UKM Bayangkari juga ya, berarti ya? Ya, benar sekali Mbak Tene. Nah, itu yang namanya kolaborasi ya di masa sekarang ini ya. Iya, karena kan memang yang namanya sifat jenis kue basah atau tumpeng itu memang mudah basi. Jadi kita memang perlu kerjasama sesama pengusaha kuliner, tumpeng maupun pempek itu dengan baik Mbak. Jadi kita bisa bekerja sama dengan baik untuk mengatasi pesanan mendadak seperti itu Mbak. Makasih Mbak Ririn. Oke, jadi dari Ibu Riri Novel tadi pertanyaannya terjawab ya. Baik, ini pertanyaan untuk Ibu Hartati dari Ibu Wita Made Ardi di Bayangkari Polres Kupang Kota di Nusa Tenggara Timur.
produk yang dihasilkan dan dipasarkan, apakah sudah didaftarkan hak ciptanya atau hak paten sederhana agar mampu menaikkan daya saing berpotensi ekspor, Bu? Nah, ini pertanyaan menarik nih. Ya, terima kasih Bu atas pertanyaannya. Kami dalam sekarang ini masa proses ya Bu ya, karena memang sedotan kami ini baru kami beranikan ke publik ini di tahun 2019 akhir gitu Bu. Nah, jadi sekarang ini kami dengan pemerintah daerah juga, dari support dari pemerintah daerah, jadi ada nanti untuk pengurusan hak paten ataupun sejenisnya untuk agar kami bisa melangkah lebih ini lagi Bu, begitu. Oke, baik. Bila ada pertanyaan, terima kasih atas jawabannya ya, Bu Hartati. Bila ada pertanyaan lain dari sahabat Femina dan juga wirausaha Bayangkari yang ingin mengajukan pertanyaannya, monggo silakan diketik di kolom chat. Kita akan jawab khusus di sesi ini. Baik, untuk pertanyaan berikutnya, sebentar saya coba cari kabel mana. Oke, ini untuk sebetulnya saran, ini untuk saran kepada Ibu Ketua, Ibu Nina, apa untuk diadakannya saran dari seorang anggota, tapi saya tidak bisa lihat namanya. Ini untuk diadakan basar UMKM khusus Bayangkari Bangka Belitung nih Bu, katanya Bu. Oh baik. Sebetulnya kalau UMKM Bu Teni ini Bayangkari Pusat sebetulnya pernah melaksanakan secara kontinu, tapi karena adanya pandemik ini kegiatan tidak dilakukan. Nah, kalau untuk di Bangka Belitung sendiri mungkin bisa dilaksanakan kalau untuk sekarang ya mungkin dengan cara online juga. Kalau memang berkenan, mari kita laksanakan basar online sekaligus untuk melatih kita semua untuk bisa bermain di area digital. Bagaimana kita bisa saling berkomunikasi dengan cara berjualan dengan cara digital, dan tentu saja saya ingin melihat bagaimana para pelaku UMKM ini melakukan packaging yang bagus dan pengiriman yang bagus juga kepada para pelanggannya. Mudah-mudahan bisa terlaksana. Ini nanti usulan yang bagus sekali saya terima. Terima kasih. Tadi Ibu siapa? Ibu Enika? Pak Ibu Evi. Iya. Terima kasih. Ibu Evi ya sebentar. Itu bisa kita lakukan bersama Femina loh Bu. Oke, saya terima juga itu. Aduh, terima kasih kalau Bazar online khusus. Bazar online Bayangkari Bangka Belitung. Menarik loh. Yes, terima kasih. Yes. Karena melihat juga potensi dari wirausaha UMKM di Bayangkari di Bangka Belitung. Baik, untuk pertanyaan berikutnya, untuk Ibu Nina lagi Bu, dari Dian Aulia Febriani dari Bayangkari Kepulauan Seribu. Bu Nina, saya ingin mengembangkan UMKM di Pulau Seribu karena ada potensinya. Bagaimana step atau langkah awal yang harus dilakukan oleh anggota Bayangkari seperti Mbak Dian ini, Bu Dian ini untuk mengembangkan UMKM bersama pengurus Bayangkari? Baik. Kira-kira bidang apa yang akan dikembangkan dari Ibu Dian ya, Ibu Dian tadi? Ini di sini tidak disebutkan sih Bu. Sayang sekali gitu memang ya? tidak disebutkan. Tapi dia ingin sekali mengembangkan UMKM di Kepulauan Seribu di daerah dia karena potensinya besar menurut dia. Nah ini dia ingin minta Ibu sharing bagaimana stepnya atau langkah awalnya dari Bayangkari. Oh baik, mungkin kalau kita bisa lihat dari awal-awal bagaimana kita membuat produk kita, kemudian kita melihat quality control dari produk kita, apakah kita bisa jual itu kepada
masyarakat. Misalnya kayak kita jual kue, ya kan, kuenya harus seperti apa, terus kemudian bagaimana kita mengemasnya, kemudian bagaimana kita bisa bekerja sama dengan pemerintah daerah setempat untuk pendaftaran izinnya. Jadi mungkin izin IRT ya, izin usaha rumah tangga. Kemudian nanti baru kita bantu untuk bisa memasarkannya, karena memang biasanya sih kalau awal-awalnya ibu-ibu itu kan jualan dari mulut ke mulut, dari teman ke teman, ya kan. Nanti kalau sudah mulai memperluas itu dagangannya atau jualannya, mungkin harus ada perizinan tertentu. Nah itu nanti kita akan membantu perizinannya. Kalau sudah baru untuk masalah memperluas penjualannya, mari kita jualkan dengan bantuan online tersebut. Mungkin itu tadi ya langkah awal-awal, biasanya ibu-ibu itu nanti kepentok nanti izinnya bagaimana. Nah itu mulai awalnya udah langsung udah ada duluan. Iya. Ya kan biasanya seperti itu kan ibu-ibu. Betul. Masalah nomor itulah penomoran. Iya, dan ini tentu sangat bisa dibantu oleh pengurus Bayangkari, baik di pengurus pusat maupun di pengurus daerah ya Bu ya, seperti di Bangka Belitung ini untuk masalah misalnya pengurusan izin dan lain-lain. Senang sekali tentu bisa berada di dalam organisasi Bayangkari yang akan terus mengampu atau mendukung para anggotanya untuk turut berwirausaha di lingkungannya atau di dalam komunitasnya. Baik, ini ada pertanyaan yang akan saya serahkan kepada dua narasumber untuk menjawabnya. Ini ada pertanyaan dari Diajeng Sekar, dari Ibu Diajeng Sekar Imam dari Bayangkari Pengurus Cabang Wonosobo. Pertanyaannya ditujukan kepada dua orang narasumber, dari Ibu Erna dan dari Ibu Hartati, karena ini berkaitan dengan pengalaman Anda berdua ketika menerima pegawai atau menerima staf di dalam bisnis atau usaha ibu-ibu berdua ini. Menurut Ibu, lebih baik mencari pegawai atau staf yang sudah ahli dalam bidang tersebut, atau kita melatihnya dari yang belum bisa jadi bisa dan mendukung bisnis kita. Ini saya serahkan dulu kepada Ibu Erna untuk menjawabnya. Nanti belakangan Bu Hartati. Silakan Bu Erna. Terima kasih Mbak Teni. Kalau dari Erna sendiri, kalau dalam perekrutan staf, khususnya catering, Erna lebih memilih kepada yang ahli untuk proses pemasakan. Tapi kalau untuk proses administrasinya, Erna bisa merekrut staf yang mungkin baru mulai belajar agar bisa nanti dia lebih pandai lagi, bisa diajarkan lagi. Tidak apa-apa dari yang belum bisa nanti bisa diajarkan, bisa jadi bisa Mbak. Kalau untuk yang proses di dapur tetap karena mencari yang ahli Mbak. Dan itu karena berkaitan juga dengan sangat spesifik ya, yaitu memasak, dan tentu harus ada bahan-bahan atau standar prosedur standar yang harus dilakukan ya. Iya, benar sekali Mbak Teni. Ya, apalagi di saat seperti sekarang ini, orang-orang sangat memikirkan tentang makanan sehat, bukan begitu? Iya, benar sekali Mbak Teni, super. Baik, dari Bu Hartati bagaimana pengalamannya dan kita sharing kepada Ibu Diajeng Sekar ini dari Wonosobo ini? Oke, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Ini memang sesuatu hal yang ini ya, mungkin belum terpikirkan ya, gimana cara kita berawal dari usaha kita untuk merekrut. Kalau untuk ini burun ya Bu ya, memang ini kebetulan sesuatu hal yang baru yang memang kita ciptakan kreativitasnya sendiri. Jadi memang saya melatih Bu, tidak mencari yang sudah ahli ya, yang disampaikan seperti Bu Erna mungkin akan berbeda. Kalau kami memang merekrut benar-benar dari awal, mengajarkan mereka seperti apa SOP yang akan kita jalankan. Itu jadi melatih dari hal-hal terkecil sampai akhirnya kita bisa secara administrasi juga, gitu loh Bu, Mbak Teni. Terima kasih banyak. Waduh, ini seru sekali berbincang dengan dan berdiskusi dengan para pelaku atau para penggiat
bisnis UKM di Bayangkari, Bangka Belitung ya. Semua pertanyaan sudah terjawab. Sebetulnya ada beberapa lagi pertanyaan, namun karena waktu tidak mengizinkan, jadi saya terpaksa harus memotong beberapa pertanyaan. Untuk pertanyaan yang belum terjawab, silahkan nanti tetap akan kita sampaikan. Dan nanti saya berharap ibu-ibu dari Bangka Belitung ini nanti akan bisa menjawabkannya secara online di kolom chat atau di dalam Facebook group di Femina, Wanita Wirausaha Femina. Baik, sebelum kita sampai di akhir acara, saya mohon perkenan untuk Ibu Nina dari kami di Femina untuk menyampaikan undangan kepada seluruh wirausaha Bayangkari, baik di Bangka Belitung maupun di seluruh Indonesia, untuk bergabung di Facebook Group Wirausaha Femina yang sudah kami siapkan. Di dalamnya ada Facebook Group Facebook Group Wirausaha Bayangkari di dalam Facebook page Wanita Wirausaha Femina. Jadi silahkan para wirausaha Bayangkari menjadi teman dulu di Facebook page Wanita Wirausaha Femina yang kemudian nanti untuk kita undang menjadi anggota Facebook Group khusus Wirausaha Bayangkari. Nanti di situ akan banyak sekali juga konten-konten yang tadi mungkin dibutuhkan oleh para wanita wirausaha Bayangkari di Bangka Belitung dan juga di seluruh Indonesia yang berkaitan untuk penguatan produk baik kualitas maupun pengembangannya. Begitu. Baik, sebelum kita benar-benar selesai di acara ini, saya mohon perkenan kepada Ibu Nina Anang Syarif Hidayat untuk menyampaikan pesan kepada anggota Bayangkari di seluruh Indonesia, juga sahabat Femina yang menonton acara pada pagi hari ini. Silahkan Bu, monggo. Baik, terima kasih. Waduh, pesan-pesannya kayak sepuh. Baik, sebetulnya kalau UMKM di seluruh Indonesia itu akan beragam adanya, dan kita akan melihat banyak beberapa yang mirip atau kesamaan. Tetapi kesamaan ini nanti akan bisa menjadi suatu perbedaan juga apabila didukung dengan adanya kreativitas dan skill dan inovasi. Jadi jangan pernah takut untuk selalu mengembangkan diri dan berinovasi, menemukan hal-hal yang baru walaupun dengan adanya benda-benda atau ragam yang sama. Karena masing-masing mempunyai ciri sendiri dan kemudian klien kita atau pelanggan kita juga mempunyai ciri masing-masing. Tetaplah berkembang, tetaplah mengembangkan diri, dan tetaplah meningkatkan diri. Jangan pernah takut, jangan pernah surut. Kita semuanya sama, ibu-ibu selalu bersemangat untuk menemukan hal-hal baru yang memberikan untuk khususnya UMKM ini memberikan penghasilan yang menambah penghasilan dari keluarga masing-masing, pun untuk tentunya nanti ujungnya pada pemerintah daerah dan juga negara. Jadi ibu-ibu dimanapun berada, saya berharap Bayangkari tetaplah memberikan contoh-contoh yang terbaik yang bisa diberikan kepada kita semua demi memajukan Bayangkari itu sendiri dan tentu saja wanita Indonesia pada umumnya. Mungkin seperti itu saja Bu Tani. Saya inginnya istimewa sekali. Indonesia wanitanya maju dan maju. Amin, amin, amin. Terima kasih sekali, istimewa sekali pesan dari Ibu Nina Anang Syarif Hidayat. Sekaligus saya mengucapkan terima kasih Bu atas kesempatannya hari ini untuk bisa berbincang bersama Femina dan juga sahabat Femina, wanita wirausaha Femina juga dengan wirausaha Bayangkari di seluruh Indonesia. Ibu Nina Hastuti Anang Syarif Hidayat, Ketua Bayangkari Bangka Belitung. Ibu segera pulih ya Bu, doa dari kami supaya cepat sehat dan beraktivitas kembali. Amin. Dan terima kasih juga kepada Ibu Erna Yuliana dan Ibu Hartati yang super sekali pengalamannya dalam mengelola produk-produk mereka, yaitu catering Putri Ordinary Kitchen dan Purun Eco Straw.
sukses selalu, semoga semakin bisa mengembangkan produknya, semoga segera bisa ekspor, dan terima kasih sudah berbagi informasi dan berbagi wawasan pengalamannya sebagai wirausaha kepada kita semua pada pagi hari ini. Semoga informasi dan sharing pengalaman wirausaha Bayangkari Bangka Belitung pada pagi ini dapat memberikan tambahan wawasan baru kepada kita semua yang menyaksikan acara ini. Video dari acara Femina Live ini disimpan di Facebook page Femina Media. Jadi yang tidak sempat nonton pada hari ini bisa menontonnya nanti, atau bisa juga dengan mengadakan watch party bersama teman-teman untuk kemudian memanfaatkannya sebagai pembelajaran di bidang kewirausahaan. Baik, saya Tenik Hartono undur diri. Sekali lagi terima kasih yang tak terhingga. Sampai jumpa di Femina Live Bayangkari berikutnya melalui kanal ini. Ayo terus kita berusaha menggerakkan ekonomi Indonesia sambil terus menjaga kesehatan. Salam.